pasca sarjana ya, ada Bapak Dekan FHIS yang hadir beserta Bapak Ibu lain yang saya hormati ya. Pertama, kami sampaikan ucapan terima kasih ya karena Bapak Ibu sudah bisa berkenan join ya untuk bersama-sama mengikuti kegiatan sosialisasi untuk Ideathon Bali Kembali gitu ya. Nah, perlu kami sampaikan kenapa baru saat ini kita bisa lakukan kegiatan sosialisasi ya. Ini tidak lain karena kegiatan sosialisasi dan pembekalan yang terakhir dilakukan itulah tanggal 17 sampai dengan pukul 20 WIB, jadi pukul 21 WITA gitu ya. Nah, kemudian tanggal 18 kami kebetulan penuh ada kegiatan ya dari pagi sampai sore ya. Jadi ada kegiatan internal, ada kegiatan dengan UNESA, dan hari ini pun pagi kami juga ada kegiatan review PDP ya. Jadi baru jam 15 selesai, sehingga jam 4 kita punya waktu untuk melaksanakan sosialisasi di kegiatan Ideathon Bali Kembali gitu ya. Nah, karena ini memang waktunya sangat singkat ya, sangat singkat, dan memang informasi yang disampaikan begitu mendadak ya. Walaupun sebetulnya program ini kan sudah dirancang cukup lama gitu ya, cukup lama. Tapi ya baru beberapa waktu yang lalu disosialisasikan. Nah, ini yang mendasari sehingga kami perlu melakukan sosialisasi ya. Jadi saya coba izin share dulu ya. Oke, bisa muncul di monitor nggih? Bisa nggih. Baik Bapak Ibu ya. Sore ini kita punya waktu hanya 1 jam ya. Karena kan panduan yang ada saya pikir sudah cukup jelas dan mudah kita ginikan ya, pahami ya. Namun yang penting nanti adalah tekanannya pada beberapa item untuk kita bisa memahami bersama gitu ya. Nah, perlu kami sampaikan bahwa sosialisasi untuk Ideathon Bali Kembali ini ya, jadi program kolaborasi sebetulnya antara BNPB bersama dengan Kemristek ya, dengan Kemdikbud ya, dengan Kemdagri ya, ada Kemenparekraf dan Provinsi Bali ya. Dalam rangka ini mendukung percepatan ya pemulihan kondisi Provinsi Bali dari pandemi COVID-19 ya. Ini cerita yang disampaikan kemarin ya, yang sangat panjang lebar dengan melibatkan berbagai elemen yang ada di Provinsi Bali gitu ya. Jadi ada dari berbagai dinas-dinas juga diminta untuk memberikan sosialisasi ya, memberikan arahan-arahan yang berkaitan dengan bagaimana percepatan untuk pemulihan kondisi Bali dari pandemi COVID-19 ini. Nah, lalu dari kami karena diundang LPPM-nya ya dari Kemristek BRIN ya, kebetulan yang mengelola inilah dari riset dasar ya, dan kebetulan riset dasar teman baik itu dari Pak Adi Indra Hermanu yang selalu menyampaikan ke kami ya, karena di setiap diskusi kami selalu hadir di situ ya, dan selalu memberikan komen di situ, sehingga beliau selalu menyebut nama kami ya, Undiksa ya, yang ada di Bali gitu ya, dan ada di level nasional dan juga banyak berkiprah dalam kegiatan penelitian dan maupun pengabdian pada masyarakat. Nah, terkait dengan itu kami tidak enak kalau nanti dari kita di Bali ya, di Undiksa tidak ada proposal yang ikut di kompetisi ini, sehingga dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak WR1, kami nyatakan siap untuk hari ini memberikan informasi berkaitan dengan Ideathon Bali Kembali. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua ya, perlu kami sampaikan juga bahwa untuk kita tahu bersama ya, penelitian kompetitif nasional dan desentralisasi tahun 2020 ya, untuk pendanaan tahun 2021 kita tahu bersama. Jadi dari 64 usulan baru ya, dari 64 usulan baru ya, yang ada yang masuk ke DRPM itu, ternyata ya
ada 64 ini usulan baru. Nah, jadi 64 usulan baru terdiri dari ada penelitian dasar, penelitian terapan, ya, PDUPT dan PPUPT. Jadi totalnya ada 64. Nah, yang lolos dan dikirim ini dia ada 41. 41, jadi 20 ada dasar, terapan, 16 ya. Kemudian ada PTUPT, ada PPUPT. Nah, yang lolos dan didanai 1 dari penelitian dasar ya, 3 dari penelitian terapan, 1 dari PPUPT. Jadi totalnya yang baru untuk tahun 2021 ini hanya ada 5 judul yang didanai. Nah, sementara teman-teman yang terlibat adalah mohon maaf ini itu saja itu ya. Jadi kami berharap sebetulnya dengan adanya berbagai peluang ini mengikuti kompetisi. Nah, dari apa yang saya coba buka kembali data ya, dari penelitian dasar, penelitian terapan, PDUPT dan PPUPT ini yang belum lolos ya, yang belum didanai, saya melihat banyak ada potensi yang nyambung dengan program kolaborasi Ideaton ini ya. Sehingga kami berharap walaupun waktu yang relatif singkat ini diberikan ya, teman-teman yang sempat mengajukan usulan ke DRPM tahun lalu bisa membuka kembali ya, bisa melakukan ya elaborasi kembali ya, kemudian diusulkan di Ideaton balik kembali. Ini yang kami harapkan supaya nanti ke depan data yang kita miliki ya untuk penelitian yang sifatnya kompetitif nasional itu bisa semakin banyak. Nah, karena kalau yang kita lihat di dana DIPA lembaga itu yang sifatnya granted, nah tentu dengan pendanaan yang relatif seperti itu adanya, nah tentu target-target luaran yang dicapai barangkali ya belum bisa kita optimalkan. Nah ini sehingga dengan melihat ada peluang untuk bisa masuk ke sini ya, kami berharap teman-teman yang sudah sempat mengajukan usulan bisa ya melakukan elaborasi dari apa yang sudah sempat dibuat. Gitu ya. Nah berikutnya Bapak Ibu ya, saya singkat saja ya, latar belakang yang ada untuk wabah COVID ini, Bali masih ada ya, datanya luar biasa masih banyak ya, sehingga kalau dilihat dari ketergantungan di sektor pariwisata yang dominan, ya, yang berimplikasi kepada apa? Aktivitas-aktivitas di sektor pariwisata melemah ya, bahkan minus adanya ya akibat dari pandemi COVID. Nah untuk itu perlu ada bagaimana daerah ya Bali ya bisa ada menggeliat ekonominya. Jadi masyarakat bisa melakukan aktivitas ya walaupun dalam situasi pandemi ini gitu ya. Ini. Nah, kemudian penting lagi ada penekanannya pada konsep di sustainable tourism ya. Jadi sektor pariwisata yang ada ya, kehilangan pendapatan ada devisa yang luar biasa ya. Kemudian di sisi lain ya perlu diarahkan ini ada tangguh bencana ya. Karena nanti tahun 2022 itu kan ada pertemuan internasional ya yang berkait dengan kebencanaan ya, kebencanaan gitu ya. Karena pandemi ini kan juga bencana gitu, sehingga dengan sendirinya dari kegiatan riset yang dilakukan nanti akan mendukung itu ya, membuat bagaimana Bali akan bisa menggeliat kembali di sektor ekonomi dan pariwisata ataupun ekonomi kreatifnya, itu kreatifnya. Sehingga dikemaslah dalam satu program Ideaton ya yang berkolaborasi antara BNPB ya dengan berbagai kementerian yang saya sebutkan di atas tadi. Nah kemudian kuncinya lagi ya dalam riset nanti ya, yang riset nanti bagaimana penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya ya. Jadi yang sudah dilakukan sebelumnya, karena nanti kan targetnya adalah ada kebijakan ya, ada policy brief nanti ya, ataupun mungkin bisa berupa implementasi dari hasil-hasil riset yang dilakukan, yang diberikan kepada pemerintah Bali untuk bisa bagaimana grand design nanti untuk Bali kembali. Gitu ya. Terutama yang berkaitan dengan ekonomi pariwisata ya yang ada di Bali ini yang ada karena Bali
punya ketergantungan ekonomi pada sektor pariwisata. Nah, tentu kita di akademisi bisa memberikan kontribusi nanti untuk berbagai hal yang menyangkut tentang apakah itu kebijakan-kebijakan dalam upaya untuk penanggulangan atau mungkin melakukan percepatan-percepatan di berbagai sektor itu ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati ya, tema riset yang ada itu ada tema kesehatan. Ada tema kesehatan. Nah, tema kesehatan ini dengan subnya ada pemanfaatan produk lokal Bali untuk pencegahan COVID. Ya. Ada sistem monitoring dan evaluasi pada penyebaran COVID. Ada manajemen pelayanan COVID. Ada pola penanggulangan sampah medis yang ramah lingkungan. Ada penerapan teknologi pendukung 3T ya, testing, tracing, treatment gitu ya. Ada dampak pandemi COVID-19 pada kesehatan mental. Ada pemetaan secara holistik dari kasus kesehatan di Bali. Nah, ini peluang untuk tema riset ya, tema riset bidang kesehatan. Kemudian juga ada ekonomi dan pembangunan masyarakat. Jadi ada penguatan sektor ekonomi ya, ada penguatan pola pendanaan, gimana dengan UMKM, BUMDes itu berbasis budaya ya. Ada penguatan ekonomi melalui pemulihan lingkungan untuk mengurangi risiko bencana ya. Dan masih banyak ya yang berkaitan juga dengan pemetaan mata pencaharian alternatif ya di luar sektor pertanian, di luar sektor pariwisata. Ya. Itu yang ekonomi dan pembangunan masyarakat ya. Kemudian ada sosial budaya. Ya, sosial budaya ini ada pemetaan potensi dan kapasitas masyarakat desa wisata, desa wisata ya. Sehingga kemarin juga hadir Pak Made Mendra ya, Astawa selaku ketua forum ya desa wisata ya. Kemudian ada konsep penguatan adat dan budaya. Ya. Ada perspektif sosial budaya terhadap bencana non alam. Ada pola edukasi. Ya, ada penguatan modal sosial masyarakat untuk resiliensi. Gitu ya. Jadi ada juga kebijakan publik ini. Ya. Ada teknologi informasi dan komunikasi. Jadi ada tema-tema riset yang dikembangkan dan nampaknya kita di semua tema riset ini ada potensi untuk bisa masuk ke situ. Nah, sehingga teman-teman yang memiliki minat, yang memiliki konsentrasi atau bidang fokus pada tema-tema riset ini, kami berharap bisa mengikuti kompetisi ini di tahun 2021 ini ya. Nah, kemudian yang berikut, nah perlu kami sampaikan timeline-nya, timeline kegiatan riset kebencanaan ini ya. Jadi Februari sudah lewat ya, Maret ini ya, tanggal 15 sampai 19 Maret sosialisasi dan pembekalan ya. Sehingga kami di LPBM itu dikontak dari Camp Ristek Brin itu tanggal 17 pagi. 17 pagi ya. 17 pagi sehingga tanggal 17 siangnya sudah bisa kami join ya untuk mengikuti sosialisasi itu ya. Nah, kemudian tanggal 10 mulai penerimaan pendaftaran ya. Kemudian tanggal 24 Maret itu nanti batas akhir pengumpulan laporan. Jadi tanggal 24 Maret ini nih pengumpulan proposal. Jadi tanggal 24 itu hari Kamis ya, hari Kamis minggu depan gitu ya. Nah, selanjutnya akan ada penilaian administrasi ya, ada paparan oleh calon peneliti, kemudian ada pengumuman pemenang. Jadi sekitar 26 sampai 30 April. Nah, Mei itu nanti proses kontrak. Juli, Agustus itu ya pelaksanaan atau implementasi ya. Kemudian nanti Agustus itu sudah ada laporan akhir. Nah, September akan dimonitoring, kemudian Oktober itu akan ada diseminasi hasil penelitian dan ada pemberian penghargaan. Nah, ini timeline yang ada di Ideathon Bali Kembali ya. Nah, sehingga karena waktu yang sangat singkat inilah kalau kita memulai dari awal cukup lama waktu yang kita butuhkan. Tetapi karena teman-teman juga sudah memiliki dalam tanda kutip bank proposal lah katakan demikian ya. Dan beberapa yang belum mendapatkan hibah dari DRPM, kami berharap proposal itu bisa dimodifikasi masuk ke Ideathon Bali Kembali gitu ya.
Nah, kemudian berikut syarat pengusul. Nah, syarat pengusul ini kan nanti ketua pengusul itu punya NIDN atau NIDK. Jadi punya NIDN atau NIDK. Kemudian pengusul ya memiliki rekam jejak publikasi berupa artikel di database terindeks bereputasi sekurang-kurangnya 2 artikel ya sebagai penulis pertama atau corresponding author. Jadi ada 2 artikel ya sebagai penulis utama pertama atau corresponding author ya. Lalu ketua pengusul minimal berpendidikan S2 ya. Lalu anggota peneliti adalah seluruh sivitas akademika perguruan tinggi ya, pegiat ilmu, pengetahuan dan teknologi ya, peneliti dan pakar. Ini anggota peneliti ya. Kemudian wajib melibatkan salah satu mitra lokal sebagai perwakilan. Ya, baik itu dari pemerintah daerah ya, itu ada provinsinya, bisa kabupaten, kota atau desa. Bisa juga lembaga usaha, bisa juga komunitas atau masyarakat atau media. Peneliti dan mitra harus secara bersama-sama memberikan kontribusi ya dalam memecahkan masalah secara kolaboratif. Artinya keanggotaan yang ada di tim itu secara bersama-sama ya memberikan kontribusi ya dalam kegiatan riset kolaboratif yang dilaksanakan. Nah, melihat persyaratan yang ada ini ya, tampaknya sebagian besar teman-teman yang saya lihat sudah memiliki rekam jejak publikasi ya berupa publikasi ya di jurnal ya dengan database terindeks bereputasi itu sudah banyak yang ada sehingga ada peluang yang besar untuk masuk ke skema riset yang dibuka ini gitu ya. Kemudian anggota tim peneliti itu maksimal 5 orang, gitu. Itu persyaratan dan dana yang diposting untuk satu judul itu ada 60 juta rupiah per topik gitu, per topiknya ada 60 juta rupiah ya gitu. Nah, terkait dengan persyaratan ini karena kemarin sepintas saya dapatkan informasi sekitar 30 sampai 35-an itu yang akan diginikan ya, didanai. Lalu yang ikut join itu barangkali intens mengikutnya sekitar 150-an yang intens itu ya. Artinya apa? Kalau 150-an yang hadir di situ ikut berkompetisi, ya tentu kita punyakan 1 banding gini. 1 banding berapa lah? 1 banding 5 lah. Jadi 1:5 untuk bisa memenangkan kompetisi itu. Beda dengan kompetisi di Ristek-Brin yang jumlah peminatnya luar biasa banyaknya gitu ya. Nah ini kita berharap teman-teman bisa masuk ke skema ini. Nah kemudian bagaimana mekanisme seleksi dan pelaksanaan ya? Jadi kan pengusul itu ya mengisi dulu status ya identitas dan tema ya, mengisi status ya. Kemudian mengunduh formatnya ya, ada proposal, ada biodata dan mitra gitu ya. Nanti usulan itu akan di-approve oleh LPPM ya, dan unggah dokumen ini ya. Kemudian nanti tahap berikutnya akan review administrasi kelengkapannya, substansi, kriteria sampai dengan penetapan ya. Nah artinya apa ya? Di administrasi dan kelengkapan ini ya tentang validnya data, dokumen yang disampaikan sangat penting ya. Karena nanti jika terjadi kekeliruan, barangkali nanti mubasir kita mengirim proposal ya, karena administrasi pasti akan dicek betul di situ. Jadi yang memenuhi persyaratan, yang nanti akan dilanjutkan untuk seleksi berikutnya. Nah, sehingga nanti dalam pelaksanaannya selama 3 bulan ya, nanti ada evaluasi laporan dan hasil atau rekomendasi ya, plus nanti ada diseminasi rekomendasi dari kebijakan yang ada. Jadi apakah nanti produknya itu kan macam-macam ya, bisa dia berupa naskah akademik, dia bisa berupa plus brief ya, ataupun bisa berupa karya ilmiah. Itu boleh, itu yang diminta luarannya. Nah kemudian yang berikutnya kriteria penilaian dan luaran ya. Jadi diutamakan mempunyai ya penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik yang akan diusulkan. Nah ini. Nah maka itu
yang berkaitan dengan kualifikasi peneliti, ya, ke kompetensi peneliti, ya, pembagian tugas, ya, kesesuaian tema, ya, ada inovasi, kreativitas, originalitas itu ya, perlu benar-benar dicermati ya, perlu benar-benar dicermati karena bagaimanapun juga itu akan berkaitan dengan aspek yang lain ya, yang lainnya gitu ya. Apakah nanti akan berkaitan dengan metode kegiatan yang dilakukan ya dalam rangka mencapai target luaran ya, kemudian pendanaan yang digunakan ya harus sinkron karena juga harus mengikuti apa namanya panduan-panduan yang ada, panduan yang ada seperti misalnya apa namanya standar biaya umum yang ada itu harus diikuti dari aspek pendanaannya, gitu, aspek pendanaannya. Nah, termasuk juga akan dicermati betul tentang kekinian dari sumber primer pustaka acuan yang digunakan. Jadi yang diminta kemarin itu kemutahiran ya. Jadi kalau ilmu sosial itu toleransinya sampai dengan 10 tahun terakhir itu yang direkomendasikan. Artinya daftar pustaka itu juga harus ada aspek kekiniannya gitu ya. Nah, nanti produk sudah saya sampaikan tadi ya. Kemudian nanti peneliti juga wajib mempresentasikannya ya, mempresentasikan dalam seminar internasional pada saat peringatan bulan PRP. Nah ini agenda ya, agenda. Jadi tadi saya pikir sudah sama dengan apa yang saya sampaikan di depan tadi ya, tentang waktu-waktu yang sudah ditetapkan ya, sudah ditetapkan dari seleksi sampai dengan penetapan hasil ya. Jadi proses pengusulan itu tanggal 10 sampai 24 Maret sebetulnya itu. Tapi kami baru dikontak tanggal 17 pagi gitu. 17 pagi itu ya. Nah, sehingga nanti walaupun waktu yang singkat kami berharap beberapa yang sudah bisa masuk dan bisa meneruskan usulan tersebut gitu. Nah, ini poin-poin sebetulnya yang ingin kami sampaikan karena di apa namanya di panduan itu ya. Nanti kami share ya, kemudian dengan template-template yang kami share tinggal teman-teman yang berminat untuk masuk sini tinggal mendaftar dulu pada web yang sudah ditentukan. Nah, sehingga dari web yang sudah ditentukan nanti teman-teman akan bisa mengunduh format-format yang ada. Nah, sehingga dengan format yang ada akan lebih cepat untuk memberikan apa namanya, apakah nanti akan mengcopy paste dari naskah yang sudah disiapkan sebelumnya masuk ke dalam format yang sudah diberikan. Nah, itu. Nah, barangkali itu yang poin yang ingin kami sampaikan nanti karena ini ada Pak Dr. Ngurah Surya ya yang kami harapkan bisa intens mengikuti kegiatan seleksi dan pembekalan, nanti tambahan akan diberikan oleh beliau ya dari Pak Dr. Ngurah Surya Putra. Oke, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf atas keterbatasan ini ya, dan waktu yang ada ini ya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Selanjutnya kami mohon ke Pak Agung ya, Surya untuk bisa memberikan informasi lanjutan ya, yang berkaitan dengan Ideathon Bali Kembali. Oke, kami persilahkan Pak Agung. Oke, semua Prof. Mungkin sedikit tambahan terkait dengan apa namanya untuk mensubmit proposal. Bapak dan Ibu perlu dulu untuk daftar di Ideathon, websitenya Ideathon. Nah, setelah daftar, Bapak dan Ibu bisa mendownload semua template, termasuk template proposal, mitra, kemudian biodata juga. Nah, itu tinggal diikuti saja. Dan kalau tidak salah, template-nya itu sudah berupa jadi ada kotak-kotaknya seperti proposal DRPM pusat, itu tinggal di copy paste saja diikuti. Lain-lain saya lihat sih relatif sama dengan proposal DRPM, jadi Bapak dan Ibu tidak akan menemui kesulitan untuk membuat proposalnya. Ya demikian sedikit tambahan dari Tiang, Prof. Oke, terima kasih Pak Agung ya. Jadi sudah ada template-nya. Sebentar mungkin di-share ininya ya, link-nya ya. Tapi sebetulnya di info akademik ya, kemudian di pimpinan sudah kami share
beberapa waktu yang lalu ya untuk Ideathon balik kembali, sehingga di situ sudah ada linknya yang bisa kita searching gitu. Oke, barangkali demikian Bapak Ibu ya. Nah, ternyata masih kita punya waktu sekitar 30 menit ya. Nah, barangkali kalau ada hal yang perlu disampaikan ya, yang perlu didiskusikan, kami akan coba untuk membantu ya sekemampuan yang kami miliki. Oke, saya persilahkan Bapak Ibu. Om Swastiastu, Prof. Gede, sareng Pak Dr. Agung. Selamat sore Bapak Ibu yang lain. Mohon izin bertanya sedikit niki untuk surat persetujuan dari EPPM-nya nike, Prof. Mungkin bisa dibantu dibuatkan, terus formatnya, terus kita mendapatkannya di mana? Seperti nike, Prof. Ya, terima kasih Bu Sayang. Nanti kita pasti bantu di situ ya untuk ini dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk kelengkapan datanya ya untuk diunggah nanti gitu. Ya, siap kita sinar yang Prof kan Bu saya. Bu saya. Bu Sinar, mohon maaf karena saya tadi membaca Bu saya. Ya, terima kasih Bu. Terima Pak Prof. Nggih, Pak Gede, Setaman, silakan Pak Gede. Untuk memastikan yang tadi suratnya itu berarti kami ambil ke LPPM, ke LPPM. Ya, nanti gini biar nggak repot nanti situasi pandemi kan nanti kita gini kan ya share di grup nanti, share di ini ya biar tidak mobilitasnya tinggi nanti kita siapkan. Sebentar saya suruh untuk tim menyiapkan ininya. Iya, semua Prof. Mungkin karena sudah Pak Gede Astawan sudah sempat buka gininya panduannya di Info Akademik sudah sempat buka? Nggih, sampun nggih. Sudah sempat nggih. Tadi kan sudah jelas panduannya di situ nggih. Diikuti itu aja. Diikuti itu aja nggih. Terima kasih Prof. Yang mendaftar dulu di Ideathon ya, PNBB itu daftar di situ ya nanti akan sudah otomatis buka pendaftaran, nanti ada unduh template dan seterusnya sampai dengan mengunggahnya di situ. Terima kasih. Jadi sekali lagi mohon Bapak Ibu ya bisa berkenan untuk ikut di kompetisi ini ya, karena bagaimanapun juga identitas kita di Undiksa tentu akan menjadi catatan di DRPM. Karena kebetulan yang mengelola ini adalah di riset dasar ya, yang hadir kemarin adalah ini Pak Adi Indra Hermanu ya. Jadi kami berharap teman-teman bisa ikut ya berpartisipasi untuk kompetisi di tempat ini. Oke, terima kasih. Mungkin Bapak Ibu yang lain kalau ada yang perlu disampaikan ya, kami persilahkan karena Pak Agung masih standby di sini. Oke. Izin Prof. Oke, Pak Dokter, nggih swastiastu Pak Dokter, sehat-sehat nggih. Ini dari Jogja ini. Oh, dari Jogja Pak. Oh, Jogja nggih. Oh, maaf, lockdown terus ini saya belum berani. Oh, nggih. Nah, karena baru pertama dan kebetulan ini menarik. Jadi izin nanti PowerPoint-nya Prof bisa di-share nanti malam, kebetulan ada rapat. Karena Fakultas Kedokteran Undiksa itu visinya adalah kedokteran pariwisata. Ya, nyambung dia nih Pak. Nah, itu jadi kesehatan dan sudah ada penelitian dasar sebenarnya dari Pak Dr. Budiawan. Bisa tidak dilanjuti dan kita sudah mempunyai desa binaan di Umum Anyar. Nanti pilot project-nya di Undiksa Medical Center. Jadi topiknya nanti indeks potensi keluarga sehat. Mungkin nanti saya finalkan, nanti selanjutnya bagaimana teman-teman yang ada di Singaraja itu. Siap. Semua Prof. Siap. Kami akan share semua data bahan-bahan yang kami dapatkan kemarin ya. Dari PowerPoint-nya aja cukup Prof. Untuk nanti malam jam 7 WIB jam 2. Saya mau rapat. Semua Prof. Semua Pak Dokter. Siap. Sebentar kami akan kirim sebentar nggak bisa dikirim. Terima kasih Pak Dokter. Mudah-mudahan nanti ada yang ikut ya. Semua. Bapak Ibu yang lain.
kayaknya ini karena sudah banyak yang membaca ininya ya, panduannya ya. Saya berharap ya bisa ikut ya, Jadi kami tunggu nanti siap untuk di-approve ya dari LPPM. Oke, ini mungkin Pak Nyoman Swardana. Pak Nyoman. Yang baru kan baru gabung niki kan. Baru gabung. Nggih. Niki yang ideatornya Pak Nyoman, Pak Nyoman. Jadi kalau ada mungkin hal yang perlu disampaikan, karena ini kan kita punya peluang untuk ikut kompetisi ya dari berbagai tema-tema yang sudah disampaikan ya. Jadi ada kesehatan, ada sosial budaya, ada TI ya, ada pariwisata ya, bisa diginikan ya. Justru dari berbagai lintas bidang yang masuk ke dalamnya itu mungkin akan ada peluang-peluang untuk bisa lolos di riset dasar ini. Yang sebenarnya belum sempat baca gininya Pak. Panduannya. Belum. Panduannya. Nanti kita share gininya Pak. PowerPoint yang sudah ada sebelumnya. Terima kasih Pak Nyoman. Belum ada yang gini nggak Pak? Ya masih berproses nih, masih berproses. Ya beberapa teman sudah menyampaikan ini tadi ya beberapa data yang dibutuhkan. Jadi intinya kan mitra nih ke Bapak Ibu nih. Jadi mitra itu kan bisa masyarakat itu komunitas, bisa desa itu tidak masalah. Yang penting ada mitra yang akan diajak bekerja sama. Ya itu. Maka dari itu teman-teman di luar Bali banyak yang menghubungi kami sehingga kami siapkan sebagai mitra Undiksa LPPM-nya. LPPM jadi mitranya di situ dia, gitu ya. Jadi yang penting ada mitra lokalnya di Bali gitu. Dia dari pemerintahan, dari sampai dengan level desa, masyarakat, komunitas ya bisa diajak sebagai mitra. Itu banyak. Gitu. Oke, Bapak Ibu ya. Kami tunggu informasi lebih lanjut ya tentang submit proposalnya ya. Mudah-mudahan kita bisa mengerjakan ini walaupun waktunya sangat singkat ya. Karena memang selalu dibuka peluang-peluang dari pusat itu waktunya biasa singkat, cuma seminggu 2 minggu ya ditutup gitu ya. Nah ini yang kita harapkan berpacu dengan waktu dengan mengikuti template-template yang sudah ditetapkan. Yang penting kuncinya Pak Adi kemarin menyampaikan ikuti dengan benar template yang ada. Termasuk juga judulnya dibuat bagaimana agar menarik reviewer nanti. Mungkin dibuat semacam akronim-akronim di judulnya sehingga menarik bagi reviewer untuk bisa masuk ke dalam proposal gitu Pak. Dan persyaratan lain seperti tadi ya publikasinya itu juga pasti akan dicek ya. Jangan sampai nanti ketua timnya ya atau mungkin di anggota pengusulnya tidak ada yang memiliki publikasi yang diminta gitu ya. Jadi diharapkan harus ada hal itu. Oke, barangkali itu ya karena tidak ada yang menyampaikan ini ya. Mudah-mudahan lah kita tunggu informasi lebih lanjut ya. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu ya teman-teman semua ya yang sudah bisa menyampaikan ini ya sudah ikut join di room ini ya. Mudah-mudahan waktu yang tersedia beberapa hari ke depan ini bisa menghasilkan proposal yang diharapkan. Oke, barangkali itu ya. Sekali lagi mohon maaf karena ini sangat terbatas dan waktu sangat mendadak diinformasikan. Mohon bisa dimaklumi kondisi yang ada di saat ini. Oke. Pak Surya, minta tambahan lagi? Tawendan, Prof. Tawendan, oke. Kalau tidak ada, Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas keterbatasan yang kami miliki ya. Kita akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om. Om Santi, 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 Om. Sukses.